Oke, selamat datang di kuliah Logika Fazi. Sekarang kita akan coba untuk saya akan coba untuk menjelaskan soal yang sudah diberikan sebelumnya, gitu ya. Soal pada latihan 1.5, gitu ya, soal latihan bab 1 halaman 12 nomor 3. Akan kerjakan soal nomor 3 halaman 12. Gitu ya. Saya rasa nomor 2 tidak begitu sulit ya, karena nomor 2 itu domainnya gitu ya, atau daerah asalnya itu sejumlah hingga gitu ya. Jadi untuk menentukan A iris B, A gabung B, A komplement, B komplement, A komplement iris B komplement, A komplement gabung komplement, itu tidak begitu sulit gitu ya. Sekarang kita akan coba kerjakan yang nomor 3. Nomor 3 kita punya fungsi yang pertama gitu ya, AX, dan kita punya fungsi AX dan BX gitu ya. Dan kita punya fungsi A dan B ini adalah dari bilangan real positif ke 1. Ya, dengan AX-nya itu adalah 1/1 tambah X kuadrat, dan BX-nya adalah 1/10 pangkat X. Nah, perhatikan. Yang diminta apa? Tentukan A iris B, A gabung B, A komplement, dan B komplement. Oke, untuk A komplement dan B komplement ini tidak begitu sulit ya. Dan tinggal Anda satu dikurangkan ya. Satu dikurang berarti selesai toh. Kita coba jawab dulu ya. Oke, jawab yang paling mudah gitu ya. Kalau A komplement berarti apa ya? Satu dikurang A komplement X ada 1 dikurang AX gitu toh. Berarti apa? 1 kurang 1/1 tambah X kuadrat gitu ya. Jadinya kita punya apa? 1 tambah X kuadrat kurang 1/1 tambah X kuadrat. Ini jadinya apa? X kuadrat per 1 tambah X kuadrat. Itu A komplement. Kalau B komplement, itu juga 1 dikurang B, berarti 1 dikurang 1/10 pangkat X, jadi kita punya 10 pangkat X min 1/10 pangkat X. Itu selesai ya. Nah, kita akan bahas yang A iris B dan A gabung B. Kita tahu apa artinya A iris B? A iris B gitu ya. Dari X itu adalah apa? Nilainya adalah kita ambil minimum dari apa? Minimum dari AX, BX. Ya, untuk setiap X bilangan real positif. Itu yang kita ambil. Sedangkan kalau A gabung B, BX itu adalah apa? Kita pilih maksimum dari AX dan BX. Untuk setiap X bilangan real positif. Nah, berarti apa? Kita harus tahu nilai minimum dan maksimumnya. Nah, kita lihat dulu ya. Fungsi kita itu dari real positif ke 01. Gitu ya, real positif ke 01. Nah, sekarang kita coba cek dulu. Nah, kita punya fungsi, oke, kita punya AX gitu ya. AX-nya itu, ini kita lakukan analisis dulu ya. Coret-coret gitu ya. Kita lakukan analisis pendahuluan. Kita lihat apa sih fungsi AX dan BX ini. Oke, perhatikan, kita punya AX itu 1/1 tambah X kuadrat. Itu ya, dari sini. Terus kita punya A itu fungsi dari bilangan real positif ke 01. Artinya apa? Kita tahu bahwa pasti AX itu lebih dari sama dengan 0 untuk setiap X di real positif. Itu kan ya? Karena petanya jadi 01. Berarti ini fungsinya nilainya tak negatif. Begitu juga dengan B. Ya, BX itu adalah apa? BX itu adalah 1/10 pangkat X. Terus B-nya itu adalah fungsi dari real positif ke 01. Gitu ya. Berarti kita tahu apa? Karena petanya ke 01, berarti BX ini lebih dari sama dengan 0 untuk setiap X di real positif. Nah, tapi kita lihat mana yang maksimum, mana yang minimum. Nah, 0 di sini tidak masuk kan ya? 0 tidak masuk ya. Tapi kita coba cek saja. Apa yang terjadi dengan A0? A0 itu apa? A0 berarti 1/1 ditambah 0 kuadrat. Jadi kita punya 1.
Kalau B0 1 per 10 pangkat X. Berarti 10 pangkat 0. Berarti kita punya 1 per 10 pangkat 0, 1. Gitu ya. 10 pangkat 0 itu 1, sorry. Ini harus 1 per 1. 1. Oke. Berarti kita punya dua fungsi ini mulai dari titik yang sama. Jadi kalau kita coba menggambar grafiknya, gitu ya. 0, terus ini X, ini Y, di sini 1. Gitu ya. Maka duanya fungsi ini mulai dari yang sama. Yang pertama mulai dari sini, yang kedua juga mulai dari sini. Gitu ya. Nah, nanti tinggal kita lihat apakah yang satu di atas yang lain seperti ini. Sorry. Ini harusnya jangan warna biru. Warna merah ya. Apakah yang satu di atas yang lain atau ada perpotongan? Kita tinggal lihat ya. Nah, berarti kita mau apa? Kita mau evaluasi 1 per 10 pangkat X dengan 1 per 1 tambah X kuadrat. Gitu. Kita mau evaluasi ini, kita mau cek. Nah, sekarang perhatikan, kalau yang satu di atas yang lain, kita mau cek itu ya. Kalau yang biru, kalau misalkan kalau 1 per 1 tambah X kuadrat lebih dari 1 per 10 pangkat X, berarti kita punya apa? Berarti A gabung B yang tetap 1 per 1 tambah X kuadrat. Kan? Tapi kita harus tunjukkan kalau apa? Nilai dari untuk setiap X bilangan real positif, nilai dari AX selalu lebih dari sama dengan BX. Gitu. Nah, ini kalau kita coba gambar ya. Kita coba gambar, ini kita duga-duga dulu. Itu ya, sebelum kita memulai, kita menduga dulu kira-kira hasilnya akan seperti apa. Gitu ya. Hasilnya akan seperti apa. Kita punya misalkan AX itu merah dan BX itu biru. Oke. Kita coba hitung ya. Di sini ini 1 2 3 4 5 6. 2 3 4 5 6. Kalau kita lihat yang BX dulu. Kalau 0 di sini, tapi 0 tidak ikut ya karena real positif. Oke, kalau 1 per 10, berarti kira-kira di sinilah. Gitu. Kalau 2 per 100, makin kecil. Jadi grafiknya itu kira-kira di sini turun. Ini turun, terus semakin besar nilai X, maka makin kecil. Gitu ya. Kalau X-nya 2 saja sudah 1 per 100, X-nya 3, 1 per 1000, gitu ya. Terus apa yang terjadi dengan 1 per 1 tambah X kuadrat? Mulainya juga dari yang sama ya. 1, gitu ya, tapi kita kasih kosong. Karena apa? Nilai X-nya domainnya dari real positif. Terus kalau X-nya 1, apa yang terjadi? Berarti 1 per 2. Oh, 1 per 2 berarti kira-kira di sini. Gitu ya. Di sini. Terus kalau 2 1/5, oh 1/5 mungkin di sini. Oh, sorry. Ya, 1/5 mungkin di sini. Gitu ya. Berarti kita punya grafiknya seperti ini kira-kira. Oh, oke. Dari dugaan gambar, kira-kira kita punya apa? Kita punya sepertinya AX itu lebih dari sama dengan BX. Untuk setiap X. Bilangan real positif. Atau ini apa? Inklusi, gitu ya. Kalau kalian masih ingat beberapa sifatnya, gitu ya. Ini kan sifat inklusi, gitu ya. Yang kita punya di sini. Terbalik ya. Kalau A inklusi B, A include termasuk di B, berarti apa? AX kurang dari sama dengan BX. Gitu. Kalau ini B termuat di A. Karena apa? BX yang kurang dari sama dengan AX. Itu kalian bisa lihat di halaman 6. Oke. Nah, kita duganya begini. Oke. Kita duganya seperti ini. Ya, tidak apa-apa. Nah, sekarang berarti kita duga apa? AX lebih dari sama dengan BX. Nah, kita punya ini, yang ini AX, yang ini BX.
Nah, kalau bentuk seperti ini, sepertinya cukup rumit. Saya coba balik. Coba balik, ini jadi apa? Ini 10 pangkat X, ini jadinya X kuadrat tambah 1. Itu. Nah, karena kita tahu apa? Karena kita tahu nilai AX itu lebih dari. Nah, ini perhatikan, untuk X sebesar apapun, ini nilainya paling, apa namanya, nilainya untuk X sebesar apapun mencapai 0 masih gitu ya. Jadi limitnya ya, untuk X menuju hingga baru limitnya bisa mencapai 0. Gitu ya. Jadi kita bisa bilang AX ini lebih dari 0. BX ini juga sama ya. Gitu ya, BX ini juga lebih dari 0. Berarti apa? Kita bisa definisikan 1 per AX dan 1 per BX. Gitu ya. 1 per AX dan 1 per BX. Karena apa? Ini kalau kita teruskan tidak akan pernah menyentuh 0. Gitu ya. Jadi nilai A dan B selalu positif. Oke, nilai A dan B selalu positif. Gitu ya. Setelah kita sudah punya ini, berarti 1 A dan 1 B juga apa? Juga positif. Nah, kita akan tinjau 1 A dan 1 B-nya. Kalau A lebih dari 9B artinya apa? Ini sama saja ekuivalen dengan kita menunjukkan kalau apa? 1 per A kurang dari sama dengan 1 per B. Gitu ya, untuk setiap X di real positif. Oke, kita akan tunjukkan 1 per A kurang dari sama dengan 1 per B. Oke, jadi kita akan evaluasi ini. Nah, oke, sekarang kita coba perhatikan kalau itu dugaan kita ya, dugaan kita. Ini kita menduga, baru nanti kita akan menjawab. Kalau 1 per A kurang 1 per B artinya apa? 1 per BX kurang 1 per AX pasti lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini yang akan jadi dugaan kita. 1 per BX itu apa? 10 pangkat X. 1 per AX apa? 1 X kuadrat tambah 1. Kita akan apa? Kita akan buktikan ini. Kita klaim 10 pangkat X dikurang X kuadrat tambah 1 itu lebih dari 0 untuk setiap X bilangan real positif. Untuk setiap X bilangan real positif, kita gabung saja dengan 0. Ya, kita akan buktikan ini. Gitu ya. Oke, kita akan buktikan ini. Nah, kita sudah tahu kalau apa? Nah, sorry. Ini kita punya. Oke. Bukan ini yang kita mau lihat ya. Mohon maaf. Kita punya ini. Kita akan tunjukkan ini untuk setiap betul bilangan real positif, tapi tidak dengan 0. Nah, sekarang kita cek. Kita misalkan fx itu adalah 10 pangkat x dikurang, sorry, ini x kuadrat kurang 1 ya. Ini x kuadrat kurang 1. Kurang x kuadrat kurang 1. Kita punya fx sama dengan 10 pangkat x kurang x kuadrat kurang 1. Nah, f0 bagaimana? Kalau f0 berarti kita punya apa di sini? 10 pangkat 0 dikurang 0 kuadrat tambah 1 ya. Jadi kita punya 1 dikurang 1, 0. Oke. Kita punya seperti ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita buat dugaan atau klaim yang lebih kuat lagi. Ini klaim yang pertama. Itu ya, untuk menunjukkan klaim yang kedua, kita pakai klaim yang, untuk menunjukkan klaim yang pertama, kita pakai yang klaim yang kedua. Klaim yang kedua apa? Klaim yang kedua lebih kuat lagi, yaitu apa? 10 pangkat X kurang X kuadrat kurang 1, itu apa? Merupakan fungsi naik. Untuk apa? X-nya bilangan real positif. Gitu ya. Kalau fungsi naik, artinya apa? Ini gabung 0. Gitu ya. Kalau fungsi naik, artinya apa? Misalkan kita dapat buktikan klaim ini, gitu ya. Perhatikan, kalau fungsi ini adalah fungsi naik, gitu ya. Kalau f yang adalah ini sama dengan fungsi naik, artinya apa? Berarti kalau kita ambil x yang lebih dari 0, berarti apa? Fx lebih dari f0.
Nah, F0 berapa? 0. Berarti Fx akan lebih dari 0. Dapat klaim yang kita akan mau. Itu ya, yang kita inginkan. Oke? Di situ. Kita klaim ini. Itu ya, ini klaim yang kedua. Untuk menunjukkan klaim yang pertama. Nah, kita tunjukkan. Ingat, teorema pada kalkulus. Ingatkan lagi gitu ya. F, kita punya misalkan F, gitu ya, F itu suatu fungsi. Ya, F itu suatu fungsi yang terturunkan. Terus kita punya apa? F itu namanya gini. F itu dikatakan fungsi naik, bukan naik saja ya, sorry. Fungsi tepat naik yang strictly increasing. Tepat naik. Nah, fungsi F dikatakan fungsi apa? Fungsi tepat naik jika dan hanya jika apa? Turunan tepat naik, gitu ya. F itu dikatakan fungsi tepat naik, gitu ya, pada interval A, B, jika apa? F aksen X-nya apa? Positif untuk setiap X pada interval A, B. Gitu ya. Jadi fungsi tepat naik itu apa? Jangan lupa ya, untuk setiap apa? Dua unsur di anggota domain, dua nilai di anggota domain dengan apa? A kurang dari B, maka peta dari A kurang dari peta B. Ini tepat naik. Nah, kita akan buktikan ini. Nah, jadi ini kita punya teorema. Ini ada di mana? Ada di kalkulus. Itu ya, coba ingat-ingat lagi. Jadi fungsi tepat naik, jika dan hanya jika apa? Turunan pertamanya positif. Berarti apa? Untuk kita membuktikan fungsi ini tepat naik, kita periksa turunan pertamanya. Oke, kita gunakan teorema ini ya. Ya, gitu ya, gunakan teorema atas, gitu ya. Berarti diperoleh F aksen X itu apa jadinya? Turunan dari 10 pangkat X apa? Berarti ln 10 dikali 10 pangkat X dikurang turunan X kuadrat min 1 apa? 2X. Kita punya turunannya ini. Gitu ya. Kita mau tunjukkan apa? Akan ditunjukkan turunan pertama dari F. Gitu ya. Itu turunan pertama dari fungsi F itu apa? Positif untuk setiap X di apa? Real positif gabung 0. Nah, apa yang terjadi dengan F aksen 0? F aksen 0 berarti apa? Ln 10 dikali 10 pangkat 0 dikurang 2 kali 0. Berarti apa nih? Sorry, ini 10 pangkat 0 ya. Ln 10 kali 1 kurang 0. Berarti kita apa? Ln 10. Ln 10 ini jelas lebih dari 0. Gitu ya. Ln 10 ini kalau tidak salah, kalian bisa pakai kalkulator ya. Ini mendekati ya 2, sekian lah. Gitu ya. Bisa dihitung. Berarti kita sudah punya apa? F aksen 0-nya positif. Lebih dari 0. Nah, sekarang kita mau tunjukkan F aksen X yang lain. Yang selain 0, gitu ya. Untuk X yang selain 0, X-nya apa? Lebih dari 0, itu juga positif. Kita pakai caranya bagaimana? Kita pakai cara ini tadi. Kita buat klaim di dalam klaim. Klaim lagi. Apa di situ klaimnya? Klaimnya apa? F aksen X itu fungsi tepat naik untuk X-nya bilangan real positif digabung 0. Kita buat klaim yang seperti itu. Turunan pertama dari F itu fungsi tepat naik. Fungsi tepat naik. Kalau turunan pertamanya fungsi tepat naik, cara ngeceknya bagaimana? Kita sama seperti lagi, gunakan teorema tadi. Kita misalkan apa? Turunan pertamanya itu adalah apa? Fungsi G. Gx adalah F aksen X.
Berarti apa? Kalau GX tepat naik artinya apa? Berarti berdasar teorema, itu apa? Cukup ditunjukkan apa? Turunan pertama dari Y positif kan untuk setiap X pada daerah yang diminta, yaitu apa? Real positif gabung 0. Nah, G aksen X itu apa? G aksen X berarti apa? Turunan pertama dari F aksen atau apa? Turunan kedua dari F. Turunan kedua dari F apa? Tadi turunan pertamanya ini. Gitu ya, turunan pertamanya ln 10 kali 10 pangkat X kurang 2X. Jadi turunan keduanya apa? Turunan keduanya kita punya, berarti ln turunan dari ln 10 kali 10 pangkat X apa? Berarti ln 10 pangkat 2 kali 10 pangkat X dikurang 2. Nah, perhatikan. Jadi ya, untuk barang X lebih dari sama dengan 0, gitu ya. Ya, lihat ya. Untuk sebarang X lebih dari sama dengan 0, kita punya apa? Pasti 10 pangkat X pasti lebih dari 10 pangkat 0. Bukan? Gitu ya. Kalau X-nya lebih dari sama dengan 0, pasti 10 pangkat X lebih dari 10 pangkat 0. Gitu ya. Berarti kita punya apa di sini? Berarti 10 pangkat X lebih dari 1. Berarti apa? Ln 10 pangkat 2 kali 10 pangkat X berarti lebih dari apa? Ln 10 pangkat 2. Dan apa? Dan ln 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat X kurang 2, berarti lebih dari apa? Lebih dari ln 10 pangkat 2 kurang 2. Oke. Sekarang untuk lebih pasti kita hitung saja dulu. Saya coba cari ya, nilai ln 10 itu berapa? Nilai ln 10. Gitu ya. Nilai ln 10 kali sebagai kalkulator. Oke, ln 10 itu 2,3. Berarti di sini apa? Di sini kita biarkan saja ln 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat X kurang 2, pasti lebih dari apa? 2,3 pangkat 2 kurang 2. Nah, yuk, 2,3 pangkat 2. Kita cari lagi. 2,3 kali 2,3. Oke, 5,29. Berarti artinya apa? Ln 10 pangkat 2 kali 10 pangkat X min 2 pasti lebih dari apa? 5,29 kurang 2 lebih dari apa berarti? Berarti ini sama dengan apa? Sama dengan 3,29 lebih dari 0. Berarti apa? Kita punya apa? Berarti kita punya apa? Berarti untuk setiap X bilangan real positif gabung 0 apa? F double aksen X yang sama dengan ln 10 pangkat 2, ln 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat X kurang 2 itu lebih dari 0. Artinya apa? Kalau lebih dari 0, berdasarkan teorema berarti apa? Ya berarti F aksen X apa? Fungsi naik. Kita punya F aksen X-nya fungsi naik. F aksen X fungsi naik artinya apa berarti? Berarti apa? Untuk setiap X bilangan real positif, gitu ya. Gitu ya. Maka apa? Maka Fx lebih dari F0. Ya, karena real positif X lebih dari 0, gitu ya. Ini artinya apa? Di sini artinya apa? X lebih dari 0. Maka apa? Fx lebih dari 0. Fx apa? F aksen X, gitu ya. F aksen X-nya apa? Berarti ln 10 kali 10 pangkat X kurang 2X lebih dari F0. Lebih dari F0 itu apa? F0-nya itu tadi, oke, kita lihat kembali. F aksen 0, sorry. F aksen 0-nya nilainya ln 10. Berarti, sorry, ini F aksen 0 ya. Berarti lebih dari apa? Ln 10 yang atau sama dengan apa? 2,3. Berarti lebih dari 0. Berarti kita punya apa? F aksen X-nya lebih dari 0 untuk setiap X bilangan positif. Berdasarkan ini, dari hasil ini berarti apa? Dari hasil ini,
diperoleh apa? Diperoleh itu ya dari hasil ini dan teorema tadi ya, dan teorema pada kalkulus tadi, gitu ya, berarti diperoleh apa? Diperoleh bagaimana? Berarti fx apa? Fungsi naik. Kalau fx fungsi naik artinya apa? Berarti akibatnya, berarti fx fungsi naik. Fx fungsi naik, berarti kita tulis dulu. Klaim 2 terbukti. Klaim 2 tadi apa? Fx fungsi naik. Nah, kita akan gunakan klaim 2 untuk buktikan klaim 1. Gitu ya. Berarti fx fungsi naik artinya apa? Artinya untuk setiap x bilangan real positif, atau dengan kata lain, untuk setiap x yang lebih dari 0, diperoleh apa? Diperoleh fx pasti lebih dari f0. Fungsi, bukan naik ya. Fungsi tepat naik. Ini juga sama ya, ini juga fungsi bukan naik. F aksen x-nya fungsi tepat naik. Gitu. Fx lebih dari f0. Fx tadi apa? 10 pangkat x dikurang x kuadrat kurang 1. X kuadrat kurang 1 berarti lebih dari apa? 10 pangkat 0 kurang 0 kuadrat tambah 1. Berarti apa? Ini sama dengan 1 min 1 sama dengan 0. Berarti kita punya apa? Fx-nya lebih dari 0. Fx lebih dari 0 artinya apa? Berarti kita punya apa? 10 pangkat x dikurang x kuadrat tambah 1 itu lebih dari 0. Itu. Nah, 10 pangkat x kurang x kuadrat tambah 1 dikurang x kuadrat tambah 1 lebih dari 0. Terus kita punya seperti ini, gitu ya. Nah, perhatikan kita punya apa? 10 pangkat x lebih dari sama dengan 0, gitu ya. Dan 1. Oke, sorry. Kita punya 1/10 pangkat x lebih dari 0, dan 1/1 tambah x kuadrat juga lebih dari 0. Untuk setiap x bilangan apa? Real positif. Itu kan? Berarti apa? Berarti diperoleh berarti apa? 1/10 pangkat x dikali 1/1 tambah x kuadrat juga lebih dari 0. Kita kalikan ke sini. Gitu apa? Berarti 10 pangkat x dikurang x kuadrat tambah 1 dikali, gitu ya, ini semua dikali 1/10 pangkat x kali 1 tambah x kuadrat. Ini apa? Lebih dari 0. Karena A lebih dari 0, B lebih dari 0, A kali B lebih dari 0. Jadi kita apa di sini? Berarti apa? Ini 10 pangkat x per 10 pangkat x kali 1 tambah x kuadrat min x kuadrat tambah 1 per 10 pangkat x dikali 1 tambah x kuadrat lebih dari 0. Ini dan ini bisa dicoret karena nilainya positif, berarti kita punya apa? 1/1 tambah x kuadrat min 1/10 pangkat x lebih dari 0. Diperoleh apa? Diperoleh 1/1 tambah x kuadrat lebih dari 1/10 pangkat x untuk setiap x bilangan real positif. Dari sini apa yang kita peroleh? Gitu ya. Berarti berdasarkan ini kita peroleh apa? Berarti karena ini selalu lebih dari artinya apa? Berarti kalau kita mau tunjukkan A iris B, tentukan A iris B dari X, berarti ini apa? Berarti minimum dari apa? Minimum dari AX, BX. Gitu ya. Untuk setiap X bilangan real positif. Nah, ini jawabannya apa? Karena ini itu sama dengan AX, yang ini sama dengan BX,
Karena AX lebih dari BX, berarti minimumnya apa? BX. Berarti ini apa? Sama dengan BX. Untuk setiap X bilangan real positif. BX-nya itu apa? Ya, BX-nya adalah 1/10 pangkat X. Itu A iris B. Ya, A gabung B sudah mudah juga, toh. A gabung BX adalah apa? Maksimum dari AX, BX. Itu ya, untuk setiap X bilangan real positif, ini maksimumnya adalah ya AX. AX itu apa? 1/1 tambah X kuadrat. Nah, jadi apa? Ini jawabannya ya. Nah, jadi pengerjaannya cukup panjang. Bukan cukup lagi, lumayan. Nah, ternyata apa? Berarti dugaannya menggunakan grafik benar. Bahwa apa? AX lebih dari BX. Begitu. Dengan membuktikan itu, nomor 3 beres. Ya, oke, kita telah selesai nomor 3. Selanjutnya akan diberikan untuk nomor 4 pada video selanjutnya. Terima kasih.